Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah penyelesaian tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar pendidikan. Perkenalkan, nama saya Nurul Zakina dengan stambuk A11121132. Langsung saja, yang pertama ada pengertian pendidikan. Pendidikan secara umum adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain, baik individu, kelompok, ataupun masyarakat, sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan. Pendidikan dalam arti luas yaitu pendidikan adalah hidup. Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam lingkungan dan sepanjang hidup. Pendidikan adalah situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu. Pendidikan dalam arti sempit, yaitu pendidikan adalah sekolah. Pendidikan adalah pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Selanjutnya, pengertian pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup adalah sebuah sistem konsep-konsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajar mengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Dalam pendidikan seumur hidup dikenal 4 macam konsep kunci, yaitu yang pertama, konsep pendidikan seumur hidup itu sendiri. Yang kedua, konsep belajar seumur hidup. Yang ketiga, konsep pelajar seumur hidup. Yang keempat, kurikulum yang membantu pendidikan seumur hidup. Selanjutnya, ada 3 jenis pendidikan. Yang pertama, pendidikan formal. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang dilakukan melalui jalur sekolah-sekolah, seperti contohnya TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Selanjutnya, pendidikan informal. Jenis pendidikan yang satu ini dilakukan atas kesadaran serta tanggung jawab dari diri sendiri, seperti contohnya pendidikan dari bawahan orang tua. Yang ketiga, ada pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal merupakan suatu jalur pendidikan yang dilakukan di luar pendidikan formal, seperti contohnya kelompok bermain, sanggar, lembaga pelatihan, maupun pondok pesantren. Selanjutnya, batasan-batasan pendidikan. Batas-batas yang mempengaruhi pendidikan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab, pembimbing seorang anak untuk mencapai kedewasaannya. Yang dimaksud pendidik di sini adalah orang tua dan guru. Yang kedua, aspek pribadi anak didik adalah sosok manusia atau individu. Yang ketiga, alat pendidikan. Alat pendidikan merupakan suatu perbuatan atau situasi yang dengan sengaja diadakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Berikut keharusan dan kemungkinan pendidikan. Kemungkinan dan keharusan pendidikan adalah hal-hal yang menyebabkan, dimungkinkan, dan diharuskannya pelaksanaan tugas-tugas pendidikan. Anak manusia telah diakui oleh para ahli, berbagai pakar disiplin ilmu yang berbeda, memiliki potensi untuk memungkinkan didikan dan bahkan menjadikannya harus dididik. Poin selanjutnya, mazhab-mazhab pendidikan. Aliran-aliran klasik dalam pendidikan dan pengaruhnya terhadap pemikiran pendidikan Indonesia. A. Aliran klasik dan gerakan baru dalam pendidikan. Yang pertama, aliran empirisme. Yang kedua, aliran nativisme. Yang ketiga, aliran naturalisme. Yang keempat, konvergensi. Yang kelima, pengaruh aliran klasik terhadap pemikiran dan praktek pendidikan di Indonesia.
B. Gerakan baru pendidikan dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan di Indonesia. A. Pengajaran alam sekitar. B. Pengajaran pusat perhatian. C. Sekolah kerja. D. Pengajaran proyek. Poin terakhir, permasalahan pendidikan. Setiap permasalahan pendidikan berkaitan erat dengan segi kehidupan yang lain. Masalahnya bersifat kompleks yang berarti rumit, sesuai dengan kehidupan masyarakatnya. Seberapa besar keterkaitan suatu masalah pendidikan dengan masalah-masalah sosial lain dalam masyarakatnya? Secara sederhana, masalah pendidikan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Di antaranya, masalah pemerataan, masalah mutu atau kualitas, masalah efektivitas dan relevansi, dan masalah efisiensi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.